Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Yulfiani Rosviana, Pendidikan Akuntansi UMS semester 7. Di sini saya akan memenuhi tugas PLT 2, yaitu mengajar homeschooling. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Untuk materi kali ini yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Sebelumnya udah pernah mendengar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi? Langsung saja ya saya jelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Masalah pokok timbul apabila kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan ini dikarenakan tidak adanya barang atau jasa pemuas kebutuhan akibat tidak ada orang atau perusahaan yang memproduksinya. Sebenarnya, persoalan ekonomi seperti ini akan selalu dihadapi oleh setiap masyarakat dimanapun mereka berada, meskipun dengan sistem perekonomian apapun yang mereka jalankan. Untuk masalah ekonomi ini ada ketiga masalah pokok ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu apa yang harus diproduksi atau what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa dihasilkan atau for whom. Saya akan menjelaskan dari ketiganya tersebut ya. Didengarkan. Ibu mau jelaskannya terlalu kecepatan apa enggak? Enggak. Langsung saja, yaitu apa yang akan diproduksi. Permasalahan tentang what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Artinya, produsen menentukan barang apa yang diproduksi. Dengan sumber daya yang tersedia, produsen harus mampu memutuskan penggunaan barang tersebut untuk sumber daya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Pertanyaan how berkaitan dengan bagaimana cara sumber daya disediakan, dialokasikan, dikombinasikan agar mendapat hasil yang maksimal, begitu ya. Artinya, pendapatan harus lebih banyak daripada biaya produksi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang dan jasa dihasilkan atau for whom. Pertanyaan untuk siapa terkait dengan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang tersebut, serta apakah barang dan jasa tersebut ditujukan pada masyarakat umum atau pada segmen tertentu, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi itu berasal dari kata sistem dan ekonomi. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan dengan secara teratur sehingga membentuk totalitas. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Yang selanjutnya yaitu pembagian sistem ekonomi. Pembagian sistem ekonomi itu ada 3. Yang pertama yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang kedua yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Itu ya. Saya akan menjelaskan dari masing-masing tersebut. Untuk sistem ekonomi terpusat yaitu sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintahan pusat. Yang dikatakan terpusat itu adalah disebabkan semua kegiatan ekonomi tersebut direncanakan secara dikomando oleh pemerintahan, gitu ya. Sistem ekonomi pasar atau liberal yang kedua itu yaitu sistem ekonomi ketika sektor pemerintahan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah dan penawaran di masyarakat yaitu mekanisme pasar gitu. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran adalah perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Begitu ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan yang pertama kan itu ada masalah pokok ekonomi. Ayo sikapnya Nadia didengarkan ya. Iya. Coba disebutkan tadi Ibu kan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Tadi kan ada 3. Coba sebutkan masalahnya apa aja. 1. Apa yang akan diproduksi?
kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan mengasih soal ya, soal uraian. Bisa dicatat terlebih dahulu soalnya. Hanya 2 soal saja, nanti dikerjakan sekalian ya. Iya. Yang pertama yaitu sebutkan macam-macam sistem ekonomi. Yang kedua, sebutkan pembagian sistem ekonomi tersebut. Saya kasih waktu 2 menit dikerjakan terlebih dahulu ya, nanti langsung didiskusikan. Iya. Terima kasih. Sudah ya? Sudah. Untuk jawabannya bisa dijelaskan Nadia, dipresentasikan. 1. Sebutkan macam-macam sistem ekonomi. Ya. 1. Sistem ekonomi tradisional. 2. Sistem ekonomi terpusat. 3. Sistem ekonomi pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Soal nomor 2, pembagian sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi terpusat. 2. Sistem ekonomi pasar atau liberal. 3. Sistem ekonomi campuran. Ya. Jadi itu ya tadi. Dari materi kali ini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jadi untuk materi selanjutnya masih tentang masalah sistem ekonomi yang poin C ya, yaitu sistem perekonomian Indonesia. Nanti dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti Ibu ada tugas lagi, saya share di WA ya. Nanti bisa didiskusikan via WA, via chat begitu. Untuk kalau sudah jelas, saya cukupkan sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.